Adik, kemana kita pergi? Kamu sudah diadopsi oleh Tuan Liu. Segera akan meninggalkanku. Aku benar-benar tidak tega. Tidak apa-apa adik, meskipun aku pergi ke keluarga Liu. Aku akan sering datang menjengukmu. Tidak bisa membiarkan Tuan Liu membawa aku juga. Kamu juga sudah dengar, Tuan Liu bilang, hanya bisa memilih satu di antara kita berdua. Tidak apa-apa kakak. Selamat ya. Kalau begitu kakak, temani aku bermain sekali lagi. Petak umpet. Di sini. Adik, jangan lari terlalu jauh. Kakak ada di depanmu. Kamu jalan lagi ke depan. Adik kamu di mana? Cepat keluar. Jangan nakal ya. Cepat keluar dong. Di sini sangat berbahaya. Adik kamu di mana? Kakak, kamu mati saja. Ah. Penjahat dari negara kecil berani melanggar wilayah besar Xia. Bunuh. Dewi Naga. Berwibawa di 8 penjuru. Selamat Naga. Hari ini menyatukan seluruh wilayah Jiuyo. Bangunlah. Mei. Apa kabar dengan yang kusuruh selidiki? Naga, adikmu Emusian, sekarang berada di Nanchen Mengyo, diadopsi oleh pengusaha kaya, Liu Hongguang dan berganti nama menjadi Liu Shui. Dia adalah permata di telapak tangan keluarga Liu. Ada apa yang bisa kuperintahkan padamu? Aku akan segera melaksanakannya. Tidak perlu. Hutang antara aku dan adik baik ini, aku harus menghitungnya sendiri. Anda sangat mulia sebagai naga terhormat. Mengapa repot-repot turun tangan sendiri? Karena aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri, kehilangan kekasihnya, kehilangan keluarganya, kehilangan kekayaannya. Aku ingin dia merasakan apa artinya tidak memiliki apa-apa, ditinggalkan oleh semua orang. Shui, kamu benar-benar membuatku merindukanmu. Aku hanya milikmu seorang. Silakan masuk, silakan masuk. Hari ini adalah hari bahagia kakak, hari pernikahannya. Semua tamu yang datang adalah orang-orang penting. Jangan mempermalukan keluarga Su. Kalau kamu merasa malu padaku, jangan panggil aku, pulang dari luar negeri. Pernikahan kakak. Mana ada adik yang tidak ikut serta? Bagaimana kalau berita ini tersebar? Kakakku. Lagi-lagi karena kakakku. Bukan maksudku untuk bicara. Ayah kapan? Kau bisa memikirkanku sedikit. Bisakah kau berhenti bicara? Berdiri dengan benar. Lihat Liu Shengnan itu. Meski tahu bahwa Liu Shui bukanlah saudara kandungnya sendiri, namun dimanjakan sampai mati-matian. Aku masih anak kandungmu, anakmu sendiri. Bahkan tidak lebih baik dari orang luar. Hari bahagia ini, apa kata-kata sialan ini? Mari kita persilakan mempelai pria untuk tampil dengan gemilang. Baiklah sekarang, kita bisa mewawancarai mempelai pria. Wah, Xiu Yarshao, sudah jadi satu keluarga. Di hari bahagia ini, kenapa tidak senang? Kamu adalah Liu Da Xiaoye. Punya kekuasaan dan pengaruh. Tidak seperti saya. Di keluarga Su saya tidak punya apa-apa. Siapa yang berani meremehkanmu? Saya Liu Shengnan. Yang pernah tidak akan si cucu. Sudahlah. Jangan berpikir saya tidak tahu. Keluarga Liu kenapa menikahkan putri mereka dengan Su Xingchen? Bukan karena dia adalah CEO Grup Su. Yang dihormati. Ini disebut kolaborasi yang kuat. Untuk berkembang bersama. Silent kolaborasi yang kuat. Kenapa tidak menikahkan Liu Shuyi dengan saya? Saya juga keluarga Su. Kamu besar di luar negeri. Dengkin adik saya. Tidak banyak kontak. Perempuan itu harus ada perasaan. Perasaan. Kalau begitu kamu dan adikmu lebih banyak waktu bersama. Bagaimana perasaan kalian berdua? Perasaan saya dengan adik saya sangat baik. Seperti satu orang.
Satu orang. Mempelai pria, sekarang apa yang kamu tunggu? Silakan sambut pengantin. Xing Chen, aku menyerahkan mutiara berharga keluarga kami kepadamu. Kamu harus membuatnya bahagia. Tenanglah ayah. Aku pasti akan baik kepada Shui. Namun sayang sekali, Shui sama sekali tidak mencintaimu. Pengantin pria, sekarang silakan ambil mawar di tanganmu dan persembahkan kepada kekasihmu. Shui, maukah kamu menikah denganku? Pengantin pria, saat ini, silakan peluk dan ciumlah pengantin cantikmu. MU Xian. Lama tak jumpa. Aku tidak mati. Mengejutkan bukan? Siapa kamu? Mengapa merusak pernikahan kami? Berani-beraninya kau menyebarkan uang kertas di pernikahan adikku. Apa kau bosan hidup? Kau berani memukul anakku. Lihat saja aku tidak akan melepaskanmu. Ibu. Dari mana datangnya wanita berani mengacaukan pernikahan putriku? Pergi kau. Pergi. Sana, kamu. Nona ini, apapun alasannya, tidak seharusnya kau bertindak kasar. Bisa-bisanya kau bertindak sembarangan. Kalau kau terus mengamuk, aku akan melaporkanmu. Lapor saja kalau berani. Kalau petugas datang nanti, yang pertama kali ditangkap adalah dia MU Xian. Dia adalah istriku, Liu Shui. Apakah Anda salah orang? Saya akan mengenali Anda bahkan jika Anda menjadi abu. Adikku yang baik. MU Xian. Xing Chen. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Apa sebenarnya Shui telah melukai Anda? Sehingga Anda begitu jahat mengutuknya. Dia tidak hanya melukai saya, dia bahkan membunuh saya dengan tangannya sendiri. Anda menuduh saya tanpa alasan. Anda punya bukti. Bukti. Ini buktinya. Dulu, Anda dan suami Anda bermaksud mengadopsi seorang gadis dari panti asuhan. Namanya MU Xian. Benar kan? Ya, sayangnya anak itu tidak beruntung. Sebelum kami menandatangani dokumen adopsi, dia menghilang. Tentang adopsi, bagaimana Anda tahu? Karena saya adalah MU Xian. Dulu adik saya cemburu, membawa saya ke gunung, kemudian mendorong saya ke jurang, menggantikan saya masuk ke keluarga Liu. Dia adalah putri keluarga Liu sekarang. Liu Shui. Kakak, benar-benar kamu. Tapi, dulu jelas kamu yang pergi tanpa pamit. Kenapa sekarang kamu bilang, saya yang mendorongmu ke jurang? Saya adalah adik kandungmu. Kamu masih berakting. Maaf kakak. Saat itu saya dan kepala panti asuhan sudah lama mencari kamu tapi tidak ketemu. Jadi, maafkan aku ya. Benar kamu sudah mencari? Iya, Masih bohong aja. Sudah ketemu sama kepala sekolah. Setelah kamu mendorongku ke jurang keesokan harinya, langsung menggantikanku di keluarga Liu. Sampai sekarang masih pura-pura. Apa sih hubungan kakak adik yang mesra? Adikku yang baik. Kamu pikir aku percaya? Non-MU, sekarang cuma kata-katamu sendiri. Sulit meyakinkan orang. Aku percaya pada karakter Shui. Karakter. Su Xing Chen, jangan bilang tidak diingatkan. Kalau kamu tetap bersamanya, kamu akan jadi badut terbesar di Mengzhou.
Kakak, kenapa ada begitu banyak kertas sembahyang di lantai? Kamu mau adakan pernikahan arwah ya? Ayah lihat dia. Dasar brengsek. Diam mulutmu. Kalau masih ngomong sembarangan, kamu akan diusir dari keluarga Su. Apa aku salah ngomong? Pernikahannya yang seharusnya bahagia. Jadi begini keadaannya. Kalian tidak malu? Aku Su Xingming. Tidak mau malu. Kamu, Non-MU, aku tidak peduli sebelumnya. Apa masalah antara kalian berdua? Tapi hari ini adalah hari bahagianya. Sebagai kakak, kamu harus mendoakannya, bukan malah membuat keadaan jadi seperti ini. Kenapa aku harus mendoakan pembunuhku? Su Xingchen, kamu tidak dirimu sangat lucu. Shui sudah bilangkan. Dulu kamu yang pergi tanpa pamit. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasibmu yang buruk. benar? Kenapa kalian tidak berpikir kalau kalian sudah memutuskan untuk mengangkatku? Kenapa aku harus pergi tanpa pamit? Kami tidak ingin tahu kenapa. Aku hanya ingin kamu sekarang segera pergi dari sini. Ayah? Ibyo, jangan bicara seperti itu tentang kakakku. Dia pasti sedang dalam kesulitan. Hahaha. Anak yatim ini, pasti miskin sampai tidak bisa hidup. Jadi datang untuk minta uang. Nih, di kartu ada 10. Ambil uangnya dan pergi. Kenapa? Kurang ya? Begini saja, kamu datang setiap malam. Layani aku. Aku jamin kamu tidak akan kekurangan. Wanita, dikasih muka malah tidak mau ya? Kamu membuatku marah. Aku akan mengambil nyawamu. Kakak, jangan perlakukan kakakku seperti ini. Dia sudah sangat menderita. Shui, baik hati juga harus tahu situasi. Dia hari ini mengacau pernikahanmu. Apakah dia menganggapmu sebagai adik? Ya nak. Kedepannya, jauh-jauhlah darinya. Kalau tidak, dia akan merusak hidupmu. Sekelompok orang yang buta. Kalian akan membayar mahal suatu saat nanti. Sudah cukup. Sekarang juga tolong pergi. Su Xingchen, meskipun sekarang aku pergi, perkawinan hari ini, kamu tetap tidak bisa melangsungkannya. Wah, besar sekali mulutmu. Di Mengzhou, apa yang ingin aku Su Xingchen lakukan? Tidak ada yang bisa menghalangi. Di bawah telapak kaki naga, utusan Meiying tiba. Atas perintah naga. Su Xingchen. Liu Shui. Pernikahan dibatalkan. Naga memegang kendali 9 wilayah, berwibawa di seluruh dunia. Mengapa? Menghentikan pernikahan antara keluarga Su Utusan dan Liu. Meiying, naga. Mengapa mengeluarkan perintah seperti ini? Aku hanya bertugas menyampaikan perintah. Yang lainnya tidak bisa diberitahu. Naga selalu memperlakukan baik kedua keluarga kami. Dia tidak akan mensiarkan parentah seperti ini. Apakah kamu meragukan perintah naga? Tidak. Kami mana berani. Hanya saja kami sebelumnya tidak menerima kabar apapun. Benar, sebelum naga membuat keputusan. Apakah harus berdiskusi denganmu dulu? Tidak berani. Kepala keluarga Liu, perintah naga, apakah kamu akan melaksanakan? Atau tidak? Ayah, seumur hidupku, aku hanya akan menikah dengan Xingchen. Saya Pa Yang Tidak, melaksanakan perintah naga. Mengorbankan nyawa untuk langit. Ayah, suamiku, Sudah cukup. Apakah kalian ingin mengorbankan seluruh keluarga Liu? Aku. kepala keluarga Liu, pesan, sudah aku sampaikan. Bagaimana kalian bertindak? Tidak bisa disembunyikan dari naga mulia. Saya pamit. Ini. MU Sihan, sekarang kamu senang ya? Shui, kamu. Maafkan aku Xingchen, aku kehilangan kendali. Aku hanya terlalu ingin menikah denganmu. Su Xingchen, sekarang kamu lihat sifat aslinya. Jangan katakan lagi, aku tidak mau Mau mendengarnya. benar atau tidak, aku akan tetap bicara. Kamu harus berterima kasih pada naga mulia. Dia sedang menyelamatkan dirimu dan keluarga Su. MU Sihan, inikah hasil yang kamu inginkan? Tentu saja tidak. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kamu ini siapa? Berani berkata kasar pada putriku. Aku MU Sihan hadir hari ini tidak bermaksud melawan siapapun yang hadir, hanya untuk menyelesaikan urusan pribadi. Kita berdua tidak ada hubungannya dengan yang hadir di sini. Adik, hari ini hanya permulaan. Ingatlah, kamu berhutang padaku. Aku akan memintamu membayar 100 kali lipat. Tuan Su, apakah pernikahan kita masih akan dilanjutkan? Bagaimana menurutmu? Saya sangat marah. MU Sihan ternyata tidak mati. Dia membuat keributan di pernikahan hari ini. Seperti ini, saya menjadi bahan tertawaan di seluruh Mengzhou. Adikku yang baik, jangan terlalu dipikirkan. Kamu belum menikah itu bagus. Dengan begitu, kita bisa lebih banyak menikmati waktu bersama. Bahkan jika saya menikah dengan Su Xingchen, selama kakak merindukan adik, saya juga bisa datang kapan saja. Topi hijau di kepala Su Xingchen harus dipakai lebih erat. Kenapa? Kamu masih sayang padanya? Saya sayang padanya. Saya khawatir kamu terlalu lelah. Tubuh kecil ini tidak tahan. Jahat? Hei,
Kamu bilang, mengapa naga tidak mengizinkan saya menikah dengan Su Xingchen? Dia terlalu ikut campur. Saya tidak pernah menyinggungnya. Naga ini selalu tidak bisa ditebak. Siapa yang tahu? Lalu kamu bilang, apakah keluarga Su akan menarik diri dari pernikahan dengan Patu? Keluarga Su selalu menjadi Anjing Senshia Naga. Keluarga Su tidak berani melanggar perintah naga. Tidak, saya percaya Su Xingchen tidak akan begitu mudah menyerah pada saya. Kamu salah. Di seluruh dunia ini, hanya kakak tidak akan meninggalkanmu. Aduh. Ayah. Ayah lihat ini. Hari ini Keluarga Su benar-benar menunjukkan diri. Lihat trending ini. Hahaha. Satu demi satu. Sekarang seluruh Mengsou tahu. Wanita yang dinikahi kakakku adalah seorang pembunuh. Kamu anak durhaka. Pergi ke luar negeri. Besok berangkat. Ayah. Kalian ingin aku kembali. Biarkan aku kembali. Ingin mengusirku maka usirlah. Kenapa harus begitu? Xingming, ini semua karena aku. Ayah hanya tidak mau menyertakanmu dalam masalah ini. Baiklah. Aku ingin mendengar. Kakak, apa rencanamu untuk menyelamatkan muka keluarga Su? Muka kita. Bagaimana? Sio Rang, Sio Grup Su. Bahkan tidak punya strategi. Mungkin lebih baik segera menyerahkan jabatan. Maksudmu, kamu punya cara untuk membuat Long Zun menarik keputusannya, menyelamatkan muka keluarga Su. Tentu saja. Asalkan kamu menyerahkan Alo kepadaku. Aku bisa memberitahumu solusinya. Sudah cukup. Kalian berdua masih merasa tidak cukup kacau. Kamu cepat pergi dari sini. Besok kamu pergi tanpa perintahku. Jangan kembali. Ayah, pergi. Ayah, menurutku masalah pernikahan ini bisa ditunda dulu. Tunggu beberapa waktu lagi. Mungkin saja Long Zun akan melupakan hal ini. Naif. Parent Longzun. Barony Anggap Main. Ayah, jangan-jangan kamu. Kamu pergi ke keluarga Liu. Segera batalkan perceraian. Ayah, tidak bisa di saat seperti ini meninggalkan Shu Yi. Melawan perintah Long Zun. Apa konsekuensinya? Kamu tidak tahu. Perintah yang tidak masuk akal ini. Aku tidak terima. Long Zun dari generasi ke generasi selalu bertindak semaunya. Kita tidak punya hak untuk mempertanyakan Long Zun. Aku tidak peduli. Pokoknya, aku tidak akan berpisah dengan Shu Yi. Kamu tidak peduli. Kamu pikir Liu Hongguang berani melawan perintah Long Zun? Tidak masuk akal. Selama ini, ternyata ditipu oleh gadis kecil itu. Tenanglah Tuan. Kita juga tidak bisa mendengarkan perkataan Mu Sihan saja. Lagi pula Shu Yi sudah tinggal di keluarga kita selama bertahun-tahun. Dulu aku sudah bilang, punya Zheng Nan satu anak laki-laki saja sudah cukup. Kamu mau mengadopsi seorang anak perempuan. Bilang apa? Anak laki-laki dan perempuan lengkap. Tuan, kamu kan tahu, Zheng Nan ini anak kakak saya. Saya tidak bisa punya anak. Lalu apa yang harus saya lakukan kalau tidak mengadopsi? Sekarang sudah begini. Keluarga Lu kira menjadi bahan tertawaan di seluruh Mengsou. Tuan, kejadian sudah terjadi. Mari kita pikirkan, apa yang harus dilakukan selanjutnya? You can begitu. Apalagi yang bisa dilakukan? Perintah Long Zun. Siapa yang berani melawan? Long Zun, keluarga Lu dan Su, berita pembatalan pernikahan akan cepat tersebar ke seluruh Mengsou. Tentu saja. Su Bancheng dan Liu Hongguang tidak mungkin bodoh sampai melawan Long Zun dari Daxia. Satu-satunya yang saya khawatirkan sekarang adalah Su Xingchen terpengaruh oleh Liu Shui dan menjadi musuh saya, mengganggu rencana balas dendam saya. Kalau dia berani melawan perintah Anda, saya akan langsung membunuhnya. Liu Shui licik. Su Xingchen juga dikuasainya sepenuhnya. Mungkin hal ini akan sulit berjalan sesuai rencana kita. Anda pikir Liu Shui tidak akan menerima pembatalan pernikahan? Keduanya tidak akan menerima, tapi pada akhirnya mereka harus menerima. Maksud Anda, kita bisa mulai. Apa yang saya suruh kamu lakukan? Sudah siap bagaimana? Semuanya sudah siap. Musian, aku akan membuatmu menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehilangan segalanya. Hingga tak punya apa-apa di akhir datang memohon padaku seperti anjing. Ibu, aku tidak ingin berpisah dengan Xingchen. Bisakah ibu membantuku? Memohon pada ayah. Perintah itu datang langsung dari Long Zun. Siapa yang berani melawan?
Bukankah keluarga kita berguru pada Elder Wu? Bisakah kita memintanya, bersama 3 elder lainnya, untuk memohon pada Long Zun, mencabut perintah Long Zun? Shui, jujurlah padaku tentang kejadian tahun lalu. Apakah benar kamu yang melakukannya? Ya? Kenapa? Karena dia adalah kakakku. Sejak kecil apapun itu, dia yang mengatur dan aku yang melakukannya. Makanan, pakaian, barang-barang, semuanya adalah sisa-sisa darinya. Bahkan ketika ada kesempatan diadopsi oleh orang kaya, menjadi anak perempuan orang kaya, keberuntungan seperti itu selalu jatuh ke tangannya. Kenapa? Kenapa semua keberuntungan selalu miliknya? Kamu benar-benar pembuat onar. Kamu melakukan kejahatan seperti ini, masih berani meminta kami memohon pada Empat Elder untuk membantumu. Kamu tidak punya malu. Ibu. Aku mungkin tidak punya malu, tapi masih lebih baik darimu. Kamu anak kurang ajar. Berani bicara seperti itu padaku. Liu Shui, jangan lupa. Semua yang kamu miliki sekarang, siapa yang memberikannya padamu? Jangan buat aku marah. Aku bisa tarik kembali kapan saja dan usir kamu keluar. Jangan bicara terlalu sombong. Ada beberapa hal, kalau sampai ayahku tahu, siapa yang akan diusir? Belum tentu. Jangan bicara dengan nada sarkastik. Kalau ada sesuatu langsung bilang saja. Kalau kamu sudah bilang begitu, maka aku akan bicara terus terang. Tian Bohui, kamu kenal? Aku tidak kenal. Kurasa kalian tidak hanya kenal, tapi juga punya hubungan dekat. Ayahku adalah Raja Cemburu, yang paling terkenal di seluruh Mengzhou. Kamu bilang, kalau dia melihat foto-foto mesum ini, apa yang akan terjadi padamu? Kamu lebih tahu daripada aku. Sebebas-bebasnya, aku punya banyak cadangan. Kamu? Aku kira aku membawa pulang seekor domba yang penurut. Ternyata, seekor serigala berbulu domba. Bagus kalau kamu tahu. Jadi pikirkan caranya. Bantu aku atasi emosihan. Dengan begitu, kamu tetap ibu baikku. Hahaha. Tidak menyangka kamu bisa sekejam itu pada ibu kita. Ibu apa? Dia melahirkanmu atau melahirkanku? Seekor ayam betina yang tidak bisa bertelur. Benar juga. Kalau bukan karena dulu, dia memabukkan ayah kita, dan naik ke tempat tidurnya, ibuku tidak akan mati karena marah. Ini namanya sesuatu mengalahkan sesuatu yang lain. Lalu siapa yang bisa mengalahkanmu? Bukankah kamu sekarang sedang mencoba mengalahkanku? Apa maksudmu ini? Di kartu ini ada 10 juta. Sebagai kompensasi Liu untukmu. 1 juta ini cukup untukmu hidup beberapa generasi. Lalu, ambil 1 juta ini dan pergi dari Mengzhou. Jangan pernah kembali. Lin Fengxia, apa yang membuatmu berpikir aku akan mendengarmu? Kamu berani menyebut namaku. Ternyata, anak yang tidak disayang ibu, benar-benar tidak berpendidikan. Gadis kecil, Lin Fengxia, aku memperingatkanmu. Kalau kamu berani lagi menyebut ibuku, aku akan membunuhmu hari ini. Gadis kecil, aku benar-benar menyesal. Mengapa dulu aku membawamu ke keluarga Liu? Ambil uangmu. Pergi. Kamu yang tidak punya uang, bagaimana? Kurang 10 juta ini. Baik. Katakan sendiri jumlahnya. Baik. Aku mau semua harta. Keluarga Liu. Kamu, bagaimana? Tidak rela. Kalau begitu tutup mulutmu. Baik, baik, baik. Anakku yang baik, kita berdua seharusnya satu hati bukan?
Sudahlah. Jangan lagi merendahkan diri. Pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Iya. Kamu bilang ini Emyusihan. Siapa sebenarnya dia? Bahkan Long Zun membantunya. Dia benar-benar beruntung. Dari ketinggian, jurang yang begitu tinggi, ternyata tidak mati. Ternyata dia yatim piatu. Kalau begitu jika aku ingin dia mati, mungkin tidak ada yang akan tahu. Ibu, apa maksudmu? Jangan khawatir, ibu akan membantumu membuatnya benar-benar hilang. Non, Grup Su, Xiao Su ingin bertemu denganmu. Baik. Pergilah. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk memintamu. Jangan menyulitkan Shui lagi. Kamu datang sebagai siapa untuk memintaku? CEO Grup Su. Atau tunangan Liu Shui? Tentu saja yang terakhir. Tuan Su. Kamu tidak lupakan, yang membatalkan pernikahan kita adalah Long Zun, bukan aku gadis yatim ini. Aku tahu. Kamu masih berani terang-terangan melawan perintah Long Zun. Long Zun memerintah dunia. Meskipun keluarga Su sangat kaya, tapi melawan Long Zun sama saja dengan menaburkan telur di atas batu. Karena kamu sudah mengerti. Lalu apa yang kamu lakukan Long di Zun sini? tidak mengizinkan kita menikah, tapi di hatiku, Shui sudah menjadi istriku. Ini tidak bisa diubah. Jangan menyebarkan cinta di depanku. Pergilah. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Di pernikahan, kamu baru saja mengatakan padaku, perkawinanku tidak akan terjadi. Perintah Long Zun sudah tiba. Apa ini tidak ada hubungannya denganmu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi perintah Long Zun bukanlah sesuatu yang bisa kukendalikan. Tujuanku sangat jelas, yaitu membuat Liu Shui membayar. Aku mengerti Shui pernah menyakitimu. Tapi kau tetap saudara kandungnya. Atas dasar hubungan darah. Atas dasar, dia masih muda dan tidak mengerti. Aku mohon kau memaafkannya. Justru karena saudara kandung, kejahatannya padaku, yang membuatku lebih sedih. Kalau begitu biarkan aku yang menanggungnya. Baiklah, kalau begitu kau mati untuknya. Apa kau harus seperti ini? Kau takut. Tidak. Aku hanya merasa kau tetap saudara kandung. Tidak perlu sampai saling membunuh. Kau tidak mengerti penderitaanku, tapi datang untuk memintaku memaafkannya. Apa hakmu? Aku tunangannya. Kesalahan yang dia lakukan, aku yang menanggungnya. Siapa yang bersalah harus yang menanggungnya. Ini antara aku dan dia. Urusan kami. Tidak perlu kau menanggungnya. Apa yang harus kulakukan untuk melepaskan Shui? Tidak ada pilihan. Antara aku dan dia, hanya bisa ada satu. Aku yakin dia juga berpikir begitu. Tidak mungkin. Shui sangat baik hati. Meskipun kau terus menyakitinya, dia juga tidak akan menyakitimu. Aduh, Su Xingchen. Liu Shui sudah meracunimu dengan apa sih? Sampai kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Menganggap dia baik hati. Su Xingchen. Aku benar-benar merasa tidak adil untukmu. Untuk wanita seperti itu. Merendahkan diri. Aku tidak akan membiarkanmu lagi menghina Shui. Aku sangat mengenalnya. Emyusihan, jika kamu benar-benar ingin menyerang Shui, aku tidak akan tinggal diam. Maka saat itu kita hanya bisa menjadi musuh. Baiklah. Emyusihan, kita lihat saja nanti. Su Xingchen. Kamu akan mengerti pada akhirnya. Apakah tadi aku terlalu impulsif? Aku akan kembali dan berbicara dengannya lagi. Aduh, Kamu baik-baik saja. cepat-cepat. Astaga, kamu gila ya. Kamu bawa kaos kaki kira ini penkolek. Cepat-cepat. Halo, Bos, sudah selesai. segera bunuh dia. Pembayaran terakhir akan segera saya transfer. Siap, bos. Ma, aku tidak menyangka kamu punya cara seperti ini. Tentu saja, Emyusihan itu tidak tahu diri. Melawan keluarga Liu. Cari mati. Siap, bos. Tunggu kabar baikku. Ayo kita mulai. Abang, wanita secantik ini dibunuh begitu saja. Apakah tidak sayang? Kamu ini. Benar juga ya. Mari kita mainkan dulu. Baru kita panah. Seperti ini. Kita bisa puas. Dan tugas kita selesai. Baik. Wah, kulitnya. Sangat harum.
Kakinya. Kasihanilah kami nyonya. Kasihanilah. Kasihanilah kami nyonya. Kalian tidak boleh menyakitinya. Abang, kamu lihat jelas. Dia yang menyakiti kita. Benar-benar. Kasihanilah kami nyonya. Jangan bunuh kami. Kami berdua hanya diupah untuk melakukan ini. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Kami tidak mengenalnya. Dia menimui kami. Menjanjikan 1 juta untuk membunuhmu. Bagaimana kalian berkomunikasi? Halo, sudah selesai. Kirimkan fotonya padaku. Aku akan transfer. Sisa 50.000. Halo, bicara dong. Halo, bicaralah. Aku tanya, apakah orangnya sudah dibunuh? Lin Fengxia. Bagaimana kamu tahu? Nggak mungkin Liu Shui yang suruh. Nggak mungkin. Kalian bilang sebenarnya siapa? Abang, kita cuma kenal satu. Si nenek tua itu. Iya. Yang harus dijelaskan. Sudah kami jelaskan. Pasti Lin Fengxia. Sayang banget sama anaknya. Pengen balas dendam buat Shui. Oke, kalau kamu nggak percaya, ya udah mainin aja bareng aku. Ambil. Lu mau ngapain? Acting nggak acting sampai tuntas. Sini, ambil. Foto. Nggak. Ya udah foto aja di sini. Mereka lagi ngapain sih? Orang kaya emang suka main-main. Nanti kalau aku udah kaya, aku juga bakal gitu. Ah udah deh, kita kali ini bisa selamat aja. Udah bagus banget. Diam. Ya, MA, ada apa ya? Ini nggak seharusnya. 2 cowok gede ini, nggak bisa ngalahin 1 cewek. Si Sihan ini. Paling licik. Jangan remehin dia. Mending kamu hubungi lagi. Sana. Ya. Aku langsung hubungi. orangnya udah mati. Cepat bayar uangnya. Gimana? Sekarang tenang kan? Ibu. Aku tahu. Ibu paling sayang sama aku. Nah, barang yang aku minta mana? Barang ibu? Kamu, sebagai anak perempuan, tentu harus dijaga baik-baik dong. Ibu baikku. Makasih ya. Halo, kamu ini. Tenang. Cuma pingsan, nggak bakal mati. Ayo, ikut aku nonton pertunjukan. Mau kemana? Ayo. Tunggu. Kembalikan HP-nya. Bukan, kamu balas. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Kamu gimana sih naik pagar? Ini siang-siang. Masuk. Pendidikan yang aku terima. Nggak memperbolehkan aku melakukan ini. Kamu kan nggak percaya apa yang aku bilang. Nah sekarang aku akan tunjukkan adik kesayanganmu Shui. Sebenarnya seperti apa? Sudah dipikir baik-baik. Masuk. Aduh pelan-pelan. Celana. Aduh ibu. Pelan-pelan. Aduh. Oh ini nyangkut. Lebih susah daripada aku naik pagar. Aku ini CEO. Nggak bisa naik pagar. Bukannya gampang ya?
Mau ngapain ke sini? Sayangku, kamu memang punya cara. Sekarang Lin Fengxia sudah di tanganmu. Dia benar-benar terjebak. Mengatasi dia gampang banget. Orang yang nggak berguna. Dia mana bisa secerdas kamu. Kamu punya bukti perselingkuhannya. Pasti dia nurut. Bantu kamu menyewa pembunuh. Tentu saja. Aku Liu Shui paling cerdas. Gimana mungkin? Aku mengotori tanganku sendiri. Bahkan kalau ada masalah, pihak berwenang menyelidiki. Mereka nggak akan menemukan. Tentang aku, sedikit pun jejak. Nanti, semua orang akan berpikir, Lin Fengxia terlalu sayang anaknya. Sampai menyewa pembunuh. Benar-benar satu tembak dua sasaran. Melawan aku, dia masih hijau. Yang masih hijau ini. Nggak ada yang sehalus kulitmu. Lembut dan bersinar. Jahat? Sayangnya, setelah MU Sihan mati, misunderstanding kamu dengan Su Xingchen segera akan teratasi. Nanti kalau aku mau ketemu kamu, nggak akan semudah ini. Kamu takut apa? Aku hanya milikmu. Di kota Mengshou ini, kepala Su Dashao benar-benar hijau. Liu Shui. Xingchen, kok kamu bisa ada di sini? Kalau aku nggak ke sini, gimana bisa adegan yang begitu seru ini? Xingchen, aku cuma main-main sama kakakku. Ayah, Xingchen, hubungan kami sebagai saudara selalu baik. Kamu tahu, kami. Udah jangan main sandiwara lagi. Kami di luar. Lihat jelas-jelas. Dengar. Juga jelas banget. MU Sihan, kamu nggak mati. Rencananya gagal. Kecewa ya? Kamu ngomong sembarangan. Aku punya rencana apa? Liu Shui. Semua ini kamu yang suruh ibumu lakukan. Barusan aku di luar. Dengar semua, jangan cari alasan. Xingchen, semua rencana cewek ini. Dia mau pecah belah kita. Xingchen, kamu percaya kita. Jangan tertipu sama dia. Lucu banget. Masa kalian berdua selingkuh? Juga aku yang suruh. Kamu mau balas dendam sama aku. Segala cara. Enggak ada yang enggak bisa kamu lakukan. Kamu licik banget. Itu masih kalah sama keji. Tak tahu malu. Kamu. Sudah, udah jangan ngomong lagi. MU Sihan. Semua kamu dari awal sampai akhir dirancang dengan baik. Aku hanya salah satu bidakmu. Benar kan? Su Xingchen, kamu gila ya? Aku kesini untuk membuat lihat wajah aslinya. Malah kamu yang menyalahkanku. Tidakkah kamu merasa semua ini sangat kejam bagiku? Mereka dari awal sampai akhir mempermainkanmu seperti orang bodoh. Tidakkah kamu merasa kejam? Kamu presiden grup Su. Dijejek-jelekan. Tidakkah kamu merasa kejam? Mereka setiap hari memberimu tanduk hijau. Tidakkah kamu merasa kejam? MU Sihan, ini urusan keluarga kami. Bukan urusan orang, luar seperti kamu. Keluar dari rumahku. Ya, di sini tidak menyambutmu. Kamu berani memukul kakakku. Sekelompok orang jahat. Sudah cukup, jangan berantem lagi. Su Xingchen, kamu malah melindunginya. Aku kan tunanganmu. Dari saat ini bukan lagi. Apa maksudmu? Aku mau memutuskan pertunangan. Xingchen, Simyo orang di Mengzhou tahu. Aku tunanganmu. Sekarang kamu mau memutuskan Apa pertunangan. kamu mau mendorongku ke jalan buntu? Apa yang kamu lakukan ini? Bukan mendorongku ke jalan buntu. Xingchen, aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku. Aku tanpamu, aku tidak bisa hidup. Kamu punya Liu Zhengnan. Bukan hidupnya enak banget. Tapi yang paling aku cintai itu kamu. Jangan bilang kamu cinta aku. Aku merasa jijik. Xingchen, MU Sihan, sekarang kamu puaskan. Ini baru permulaan. Yang seru masih ada di belakang. Bukannya aku udah bilang, aku mau bikin kamu hidup lebih susah dari mati. Kamu, Aku harap. Jangan sampai mereka berdua masalahnya tersebar. Gimana? Kamu masih ada rasa sama dia? Membatalkan pertunangan. Itu urusan aku sama dia. Dan Long Zun juga perintahkan kita tidak boleh menikah. Walaupun semua orang tahu. Juga nggak akan mikir banyak. Tapi urusan dia sama Liu Zhengnan. Kalau sampai tersebar.
Aku tahu apa yang aku lakukan. Nggak perlu kamu ngajarin aku. MU Sihan. Kamu harus banget buat segitunya. Kamu di hari pernikahan, mempermalukan dia, dan bikin aku rela membatalkan pertunangan. Bikin dia jadi bahan tertawaan di Mengzhou. Balas dendam yang harus kamu lakukan, sudah dilakukan. Dia cuma jadi bahan tertawaan. Dulu aku hampir mati. Kamu bilang balas dendam, sudah terbalaskan. Nggak merasa kamu konyol. Kamu harus banget dia mati, baru mau berhenti. Membunuh harus bayar nyawa. Itu sudah sewajarnya. Kamu sekarang masih hidup dengan baik kan? Penghinaan yang kau berikan padanya sudah cukup untuk membalas luka yang dia berikan padamu kan? Jangan bicara lagi. Aku mohon sekali lagi, jangan sebarkan hal ini kemana-mana. Su Xingchen. Liu Shui memberimu topi hijau sebesar ini. Kau masih mau memohon untuknya. Putra sulung keluarga Su yang terhormat, begitu ragu-ragu. Sungguh menyedihkan. Anggap saja ini hal terakhir yang kulakukan untuknya sebelum pertunangan dibatalkan. Setelah ini aku dan dia tidak ada hubungan lagi. Itu urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah memohon sebegini. Kau benar-benar tega ya? Su Xingchen. Aku menyuruhmu datang melihat dengan jelas seperti apa dia sebenarnya, bukan untuk memohon padaku. Aku tidak sekejam dirimu, dingin dan tak berperasaan. Baiklah. Seberapa banyak aku bicara, tak akan membangunkan orang yang pura-pura tidur. MU Sihan ini sungguh menjengkelkan, bahkan membawa Su Xingchen untuk menangkap basah. Dia ingin melawanmu. Aku bisa memahaminya. Tapi kenapa harus membawa Su Xingchen? Apakah dia ingin merebut priamu? Dulu kecil sudah merebut barangku. Sekarang merebut priaku lagi. Jahat? Haruskah aku menyuruh seseorang membenana? Kamu? Lin Fengxia aja nggak bisa kamu bisa. Kalau gitu, mending kita pindah tempat aja. Takut apa sih? Lagian udah ketahuan juga. Masih bisa gimana lagi? Nanti, di sini, tambahin aja beberapa satpam. Terus Su Xingchen gimana? Nggak usah khawatir. Aku kenal Su Xingchen. Dia cuma lagi emosi aja. Beberapa hari lagi pasti udah nggak apa-apa. Ini kan Presiden Grup Su. Mana bisa nerima dipermalukan kayak gini? Ngelawan pria. Aku punya banyak cara. Aku nggak percaya. Dia berani batalin pertunangan. Suami, Aku mau batalin pertunangan. Xingchen. Benar kamu mau batalin pertunangan? iya Xingchen. Kalian berdua udah punya hubungan bertahun-tahun. Pertunangan ini, mana bisa dibatalin begitu aja? Xingchen. Aku tahu Longzun gak setuju dengan pernikahan kamu dan Shui. Aku udah minta tolong ke empat tetua untuk memohon. Hei Longzun, Ayah, mungkin beberapa waktu lagi, Longzun akan menarik kembali keputusannya. Kalian berdua tetap akan jadi pasangan yang baik. Xingchen, Serot Pembatalan, pertunangan ambil dulu. Paman, Bibi, aku udah mantap. Pertunangan ini, yuk kita selesaikan ini. Xingchen, aku sarankan kamu pikir-pikir lagi. Betul. Ayah, ibu. Aku setuju untuk membatalkan pertunangan. Tidak. Nak, pasti kamu sedang marah. Jadi ngomong sembarangan. Shui, kamu bertindak gegabah. Masalah ini belum sampai ke tahap terburuk. Benar. Karena Susi tuan besar tidak menganggap keluarga Liu, maka kita tidak perlu membuat diri kita susah. Baik. Karena kamu sudah setuju membatalkan pertunangan, maka aku pamit dulu. Shui, aku tulus mendoakanmu. Tunggu, Ada satu hal lagi. pulang dan beritahu MU Sihan. Jangan cari masalah denganku. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Xingchen, Suamiku, wajah keluarga Liu telah kamu hancurkan. suamiku, Shui. Miu Si Han ini. Bukankah dia sudah mati? Dia tidak mati. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku punya fotonya. Sungguh tidak masuk akal. Kamu lihat sendiri, pembunuh bayaran macam apa yang kamu cari. Tidak hanya gagal membunuh MU Sihan, tapi juga ditipu uangnya. Kamu benar-benar tidak berguna. Aku tidak berguna. Kamu yang berguna. Kamu berguna tapi masih bisa ditolak lamaran. Bahkan seorang pria saja tidak bisa kau pegang. Apa gunanya kamu? Kalau hilang ya cari lagi. Pria, semuanya hanya sementara. Kenapa? Kamu cepat sekali. Sudah ada target. Target sih belum ada. Tapi yang penting sekarang, bukan itu. MU Sihan belum mati. Dia pasti akan menggangguku lagi. Kita tidak bisa diam saja. Menyewa pembunuh.
Tidak bisa membunuhnya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kali ini aku sendiri yang cari orang. Harus membunuhnya. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Masalah apa? Kamu ngapain lagi? Maksudku? Emosihan. Itulah masalahnya. Bagaimana dengan Su Xingchen? Dia sudah membatalkan pertunangan dengan Lu Shui. Ayo mulai gerakan buzzer. Ya? Long Zun. Apa yang kau khawatirkan? Aku hanya merasa bersalah pada Su Xingchen. Pada akhirnya, dia tetap menjadi bidak dalam tanganku. Long Zun. Sekarang berhenti. Kamu masih sempat. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menghentikan balas dendamku pada Liu Shui. Ayah, ada apa denganmu? Abang, kamu sudah pulang. Abang, apa kamu sudah tahu dari dulu? Makanya kamu membatalkan pertunangan itu. Tahu apa? Saudara, Lu Kakak beradik berhubungan incest. Sekarang ini sedang heboh di seluruh internet. Kamu jadi selebriti abang. Ayah, Kamu orang yang tidak berguna. Kamu pemboros. Apa salahku ayah? Bukan aku yang tidur dengan Liu Shui. Kamu. Kapan kamu bisa jadi orang yang berguna? Aku ngapain? Postingan itu bukan aku yang upload. Abangmu. Terjadi hal besar seperti ini. Kamu sebagai adik kandung. Tidak menghibur. Malah ngomong. Hal-hal yang tidak enak didengar. Hal apa yang enak didengar? Apakah harus aku bilang? Abang. Jangan dipikirkan. Perempuan itu. Memang untuk ditiduri pria. Tidak apa-apa. Setidaknya. Kamu bisa hemat tenaga. Kamu. Aduh. ayah, Xingming, kamu jangan banyak bicara. Kamu mau bikin ayah marah. Aku marah apa? Bukan tunanganku. Yang ditiduri abangnya. Kamu orang yang tidak berguna. Cepat pergi. Pergi ya pergi. Kamu pikir aku mau memalukan diri sendiri di sini bersama kalian? HP. Cepat pergi. Emosihan. Tidak menyangka kamu begitu licik. Kenapa? Menyinggung perasaanmu ya? Aku sudah memohon, jangan ungkap hal ini. Kenapa kamu tetap melakukannya? Apa aku janji sama kamu? Kamu tahu betul, aku kembali untuk balas dendam. Seharusnya kamu bisa tebak. Aku pasti akan mengungkap hubungan mesum mereka ke publik. Tapi kamu membuat Su Xingchen menjadi bahan tertawaan terbesar di Mengzhou. Apa hubunganku denganmu? Kamu menjadi bahan tertawaan terbesar di Mengzhou, bukan urusanku. Emosihan. Kamu benar-benar kejam. Sebenarnya, aku sempat kasihan padamu, tapi tidak menyangka. Kamu juga orang licik. Kamu ngomong soal kejujuran sama orang yang balas dendam. Sudah Xiao, kamu terlalu naif. Su Xingchen, aku menasihatimu, jangan ikut campur lagi. Kalau tidak, kamu hanya akan lebih menderita. Emosihan. Kamu terlalu tidak tahu malu. Maaf, Akhirnya membuat. Sudah Xiao malu. sudahlah. Orangnya sudah diatur. Sudah dalam perjalanan. Long Zun. Sudah terungkap di internet. Ngapain? Sampai dia harus turun tangan sendiri. Wanita Liu Shui ini paling jago memutarbalikkan fakta. Kalau kali ini, aku pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk berkelit. Dasar kamu. Sampai berani melakukan hal yang memalukan begini. Aku benar-benar menyesal. Kenapa dulu membawa kamu pulang? Ayah ibu. Sekarang berita di internet. Semua bohong kok. Iya. Sekarang di internet. Asal cari beberapa foto. Lalu edit kepala. Bisa saja dipalsukan. Bisa gitu ya. Ayah? Sekarang hacker komputer. Kemampuannya hebat loh. Apa aja bisa mereka lakukan. Kalian kapan musuhan sama hacker? Sampai bisa membocorkan. Kalian berdua kakak beradik. Hal yang memalukan begini. Kami mana? Musuhan sama hacker. Ayah ibu, masih belum paham ya? Semua ulah emosihan itu. Iya. Iya wanita itu. Dia kan selalu bilang, mau balas dendam sama Shui. Pasti dia yang melakukannya. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia sampai menggunakan cara yang keji dan hina begini untuk memfitnah. Shui, maaf ya, Mama salah paham sama kamu. Jangan nangis lagi. Shui, kamu baik-baik saja. Xingchen. Jangan percaya berita palsu di internet itu. Semua itu adalah emosihan.
Untuk membalas dendam pada Shui kami. Menyewa hacker. Sengaja membuat-buat. Hacker memalsukan. Xing Chen. Aku tahu salah. Aku mohon padamu. Bantu aku sekali lagi. Xing Chen, kamu tenang saja. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan MU Sihan. Iya. Aku dan Shui. Semua difitnah. Ayah? Ibu. Kalian lagi-lagi dibohongi oleh dua orang ini. Yewener, kamu kok pulang? Aku takut kamu adalah orang paling tidak ingin bertemu dalam hidupmu. Liu Zhengnan, kamu terlalu kejam. Apa yang terjadi? Bukankah kakak iparmu karena penyakit jantung menjadi orang koma sedang berobat di luar negeri? Sekarang kenapa terlihat baik-baik saja? Penyakitnya bukan kecelakaan, tapi ulah manusia. MU Sihan, kamu membuat berita palsu. Berani-beraninya datang ke rumahku. Aku sudah tahu Liu Shui akan memutarbalikkan fakta, makanya aku bawa saksi ke hadapan kalian. Dialah menantu kalian. Perkataannya, seharusnya kalian percaya. Kamu pasangan yang jahat. Hei, sayang. Aku di kantor. Ngomong-ngomong, bagaimana perjalananmu? Baguslah. Kapan kamu kembali? Kasih tahu aku. Aku akan jemput kamu di bandara. Oke. Cinta kamu. Kalau begitu cintai dia saja. Jangan cari aku lagi. Bodoh. Aku bersamamu. Sudah berapa tahun? Aku menikahinya. Hanya karena uangnya. Yang kucintai adalah kamu. Sungguh, Tentu saja. kalian sungguh tak tahu malu. Sayang, kok kamu sudah pulang? Sebenarnya ingin memberikan kejutan. Tapi ternyata, memberikanmu kejutan yang buruk. Kakak ipar, masalah ini. Kakak ipar hamil. Mulai sekarang, anak ini dan kalian tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Sayang, ini karena kebodohanku. Semua ini salahku. Jangan pergi. Untuk kepentingan anak. Maafkan aku ya. Kakak ipar, semua ini salahku. Aku cuma iri padamu, punya suami yang begitu baik. Kakak ipar, aku benar-benar iri padamu. Latarmu bagus, kamu cantik, dan punya suami yang hebat. Ini semua salahku. Maafkan kakak ya. Kedepannya, aku akan jadi pelayanmu. Aku rela kakak ipar. Sayang, aku yang bodoh. Kamu pasti tidak mau lihat bayi kita lahir tanpa ayah kan? Sayang, maafin aku ya. Yewaner, kamu gila ya? Sampai bantu orang luar, menjatuhkan keluarga Liu. Sabar dulu. Dengarkan dulu dia. Selesaikan bicaranya. Yewener. Jangan karena kamu, putri grup Y. Bisa senaknya di sini ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Setelah itu aku diracuni pelan-pelan oleh anak baikmu. Sampai keguguran. Dan kena serangan jantung. Dia sengaja menunda waktu pertolongan. Sampai aku jadi vegetatif. Lalu dengan alasan, mengirimku keluar negeri untuk berobat. Membiarkanku mati pelan-pelan. Kalau bukan karena aku kirim menyembuhkan One Air, dia sekarang sudah mati di luar negeri. Seseorang yang sudah mati sekali. Masa ngomong sembarangan? Racun apa? Aku tidak pernah lakukan. Miu Shihon, kamu memfitnah. Sampai mati pun masih berkilah. MU Sihan, kamu bilang begitu. Kamu punya bukti. Ada. Ini laporan patologi One Air di luar negeri. Laporan patologi. Di sana tertulis jelas. Dia mengalami keguguran karena keracunan kronis. Dan menjadi vegetatif. Siapa tahu, laporan patologi kamu bisa saja palsu. Benar. Kamu ingin menjebak kami. Meski kejahatan paling hina sekalipun, kamu pasti bisa lakukan. Tertulis jelas, hitam di atas putih. Maukah aku memanggil dokter dan sampel tes racun untuk ditempatkan di depan kalian, baru kalian mau mengaku? Kalian. Ternyata kalian sudah merencanakan hal keji ini. Masih ingin membunuh saksi. Ya Tuhan, keluarga Liu kami, APA Yang Telecom hingga terjadi skandal seperti ini. Mengapa? Mengapa di balik wajah yang begitu cantik ini tersimpan hati yang begitu kejam? Xing Chen, aku padamu, sungguh tulus. Xing Chen, Diam.
Jangan kotori namaku. Xing Chen. Aku akan pergi ke pihak berwenang untuk mengajukan gugatan. Kalian berdua, tunggu saja dihukum. Ayah ibu, Tolong selamatkan kami. kalian berdua melakukan hal memalukan seperti ini. Masih berani minta tolong di sini. Masalahku dengan kakak hanya urusan keluarga. Kita bisa menekannya dengan sedikit usaha. Tapi, jika Yowaner membocorkan apa yang kakak lakukan keluar sana, maka keluarga Liu kita benar-benar hancur. Ayah, aku tidak mau masuk penjara. Tolong selamatkan aku. Suamiku, Zhengnan ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Liu. Kalian sendiri yang membuat masalah. Bersiaplah menghadapi akibatnya. Cari jalan keluarnya sendiri. Ayah, Su Xing Chen. Maafkan aku terlalu ingin balas dendam sampai tidak memilih cara. Tidak apa-apa, aku mengerti kamu. Setidaknya, hari ini kamu membuatku melihat wajah aslinya. Aku selalu menganggapnya sebagai cinta sejati. Sekarang aku sadar. Dari awal sampai akhir, aku sangat bodoh. Su Xingchen, Zhang Ganberg ada seperti IQ. Lebih baik cepat menyadari daripada masalahnya sampai tidak bisa dikendalikan. Sudahlah. Sekarang jangan bahas itu lagi. Hari ini bisa dibilang hari yang langka. Bagaimana kalau kita pergi minum untuk menghilangkan kesedihan? Cangkir kering. Kita semua adalah orang terdekat, cedera terdalam. Jadi, selama sisa hidupnya, cinta dan benci, ayo. Selama sisa hidupnya, Cintai dirimu sendiri. Kakak yang tepat. Langkah selanjutnya, bagaimana merencanakan? Dia telah kehilangan martabatnya, kehilangan manja. Baginya, sudah cukup menyedihkan. Aku siap untuk berhenti, toh. Dia juga adikku. ya. Anda harus berurusan dengan orang lain. Kita tidak bisa dibenci. Tutupi hati. Aku sekarang hanya ingin hal-hal. Semua akan segera berlalu. Aku akan memulai hidup baru. Apa yang kau rencanakan? Aku sekarang sudah dan rumah Liu tidak ada hubungan. Aku berencana kembali ke orang tuaku. Terus lakukan itu. Mutiara telapak tangan riang. Telepon dari Lin Fengxia. Makan, Waner. Ibu tolong. Cepat kembali dan lihat. Zhengnan akan bunuh diri. Dia akan bunuh diri. Apa yang penting bagiku? One R. Tidak bisa mengatakan itu. Satu hari suami dan istri. Bagaimana mengatakannya? Sebelum kalian, semua orang yang berbagi ranjang yang sama. Kita bisa bicara di antara. Apa hubungan suami istri? Bagaimana aku bisa lolos dari cengkeraman maut? Kamu belum paham ya? Iya. Kamu benar. Tapi kamu tahu nggak? Zhengnan meski bukan anak kandungku. Tapi, dia satu-satunya penerus keluarga Liu. Dari awal sampai akhir. Ayahnya nggak tahu apa-apa. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Zhengnan, jangan sampai ayahnya nggak akan bisa bertahan. Ini. Jody Weiner, kamu pulang dulu ya. Selamatkan Zhengnan dulu. Kita bahas sisanya nanti ya. Nah, lepasin dulu ya. Halo, ibu mohon sama kamu. Halo. Apa yang terjadi? Liu Zhengnan mau bunuh diri. Lin Fengxia minta aku pulang buat ngebujuk dia. Kalau gitu, kamu gimana? Kurasa aku harus pulang dulu deh. Apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Bagaimanapun juga, seperti yang tadi aku bilang, sisa hidup ini hanya mencintai diri sendiri. Aku tahu. Kalau gitu kalian ngobrol dulu. Aku duluan ya. Oke. Ada apa? Masih merasa aku kelewatan. Gak kok. Aku cuma merasa, aku terlalu lembut hati. Lembut hati juga harus lihat situasinya bagaimana. Mereka berdua hanya mementingkan diri sendiri, melakukan begitu banyak hal merugikan dan tidak bermoral, bahkan memberimu topi hijau yang besar. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kamu pergi dulu, aku ingin sendiri. Kamu harus bertanggung jawab. Anak. Oke, anak. Kak, jangan lakukan hal bodoh ya, Kak. Lepaskan. Baiklah, ibu mohon ya. Kak, kamu ngapain sih, Kak? Liu Zhengnan, kamu ngapain sih? Akhirnya datang. Jangan pedulikan aku. Biarkan aku mati saja. Aku sudah tidak punya muka. Oh, anak. Jangan sampai kamu lakukan hal bodoh ya. Kalau kamu mati, bagaimana ibu dan ayah bisa hidup?
Kak, semua kesalahan ini adalah kesalahanku. Turunlah. Berhenti. Kalau Bernie maju satu langkah lagi, aku akan mati di depan kalian. Tidak. Aku tidak pergi. Kakak ipar, aku mohon. Tolong selamatkan kakakku. Sekarang, hanya kamu yang bisa menasihatinya. Kakak ipar. Ah. Kakak ipar. Aku tahu. Kesalahan yang aku buat itu tidak bisa dimaafkan. Tapi, itu semua karena aku terlalu mencintai kakakku. Asalkan kakak ipar. Asalkan kamu sekarang, kamu bisa membujuk kakakku untuk tidak bunuh diri. Sisa hidupku, aku akan melayanimu seperti budak. Aku akan menjadi anjingmu. Kakak ipar. Aku mohon padamu. Wanner, mari kita letakkan semua denda masa lalu. Sebentar dulu. Ibu mohon. Tolong selamatkan Jangnan. Ya? Ibu mohon padamu. Sudah-sudah kalian berdua. Jangan seperti ini dulu. Aku janji pada kalian. Liu Zhengnan. Jangan seperti ini. Semua denda masa lalu, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Sudah berlalu. Aku harap kamu bisa menjadi pria sejati. Kamu bisa membedakan. Jangan seperti sekarang. Aku bisa mencoba lagi. Memohon pada ayahmu. Asalkan kamu mau berubah. Kamu nanti. You can masih. Penerus grup Liu. Ya, untuk anakku. Sudah, sekarang aku akan membantumu turun. Dengarkan, jangan bergerak. Ibu, kali ini kamu harus membantuku. Kalian telah menyusuk masalah besar ini. Bagaimana aku bisa membantu? Sialan Yohaner. Malah jadi saksi untuknya. Kalau begitu aku akan membuatnya mati sekali lagi. Bagaimana? Kalian malah, kami kenapa? Sudah diambang kematian. Masih ngomong gak jelas. Kamu, bunuh dia. Aku. Gak ada gunanya. Sudahlah, sekarang Dewa pun gak bisa menyelamatkannya. Telepon ambulan aja. Ingat apa yang kita bahas. Jangan sampai ketahuan. Ya sudah. Kak, kenapa sendirian minum-minum? Kenapa malu-malu? Jangan-jangan nganggap adik gak cantik ya? Nggak kok nggak. Cantik, maaf ya. Aku lagi nggak mood. Pengen sendiri aja. Jangan dong kak. Aku tahu kamu kayak gini. Pasti baru putus cinta. Sebenarnya, aku juga baru putus. Baru diputusin pacar. Oh ya. Ya udah ikhlasin aja. Lagian masalah cinta. Gak bisa dipaksain. Iya juga ya. Kita aja, gak usah bahas hal-hal yang gak enak. Ketemu itu udah nasib. Ayo, mari kita minum. Udah nggak minum lagi. Aku udah minum banyak. Ayo dong, Beneran nggak minum lagi. minum satu aja. Ini. Kamu gak minum. Jangan-jangan gak ngasih muka adik. Nggak kok nggak. Abang minum aja deh. Lihat adik hari ini. Sedih banget. Minum satu teguk. Ya udah. Aku juga berharap kamu bisa cepat keluar dari kesedihan. Oke. Terima kasih abang. Kamu. Kamu bilang aja deh. Satu masalah belum selesai. Masalah lain muncul lagi. Gimana sih ini? Tuan, ini bukan salah Tuan Muda. Ini cuma kecelakaan. Tuan Muda ribut gitu. Kenapa sih? Demi keluarga Liu kita. Dia pengen kamu maafin dia. Ya ayah? Kita awalnya mau. Kakak ipar dan abang rujuk. Jadi, reputasi keluarga Liu kita juga bisa bersihkan. Siapa tahu ada masalah begini. Kalian lebih baik berdoa. Wan Er bisa bangun. Jadi, aku juga bisa kasih jawaban sama keluarga Ye. Iya, Ayah aku. Siapa keluarga pasien? Kita sini wah. gimana kondisi pasien? Pasien sudah lepas dari bahaya. Tapi pasien, kepalanya terkena pukulan keras. Meskipun sudah lepas dari bahaya, tapi pasien masih dalam keadaan koma. Untuk bangun,
Perlu tinggal di ruang perawatan intensif. Menunggu observasi. Berapa lama harus menunggu? Aduh, sulit untuk dikatakan. Mungkin cepat. Mungkin lama. Bagaimanapun juga, ada harapan itu sudah bagus. Siapa keluarga yang bisa ikut saya? That's a nice adventure. Saya ada hal yang perlu disampaikan. Baik, saya yang akan datang. Tidak menyangka dia begitu kuat. Bisa selamat. Iya. Lalu bagaimana? Semua ini karena kamu. Dasar pengecut, suruh maju tidak mau. Saya ini, bisa seberapa kuat, membuatnya lolos dari maut. Lalu selanjutnya, kita harus bagaimana? Bagaimanapun juga, Yewaner harus mati. Telat malam begini video call. Nona MU ya. Orang ini kamu kenal. Kalian siapa? Mau apa? Tidak mau apa-apa. Ambil uang selesaikan masalah. Mereka bayar berapa? Saya kasih 10 kali lipat. Lepaskan orangnya. Tidak bisa. Kami punya etika profesi. Dalam 10 menit. Gedung tak terselesaikan di selatan kota. Kalau kamu tidak datang, dia mati. Ingat. Hanya kamu yang boleh datang. Jangan main-main. Sihan jangan datang. Kalian orang jahat, lepaskan aku. Su Shao marah sekali ya. Kamu anggap ini rumahmu. Ya kan? Biasanya ada yang memanjakanmu. Tapi hari ini, aku tidak akan memanjakanmu. Aku dan kalian tidak ada masalah. Kenapa kamu melakukan ini? Ya, kita tidak ada masalah. Tapi ada yang tidak ingin. Kamu hidup lagi. Apakah? Ya, tebakanmu benar. Kamu orang yang akan mati. Aku tidak cekat minam menyukan api upon. Yang menyuruh kami adalah tunanganmu. Liu Shui. Kamu tega sekali. Su Shao. Terima saja. Hukum rimba memang. Hukum bertahan hidup di dunia ini. Dan, sebentar lagi bukan hanya kamu yang pergi. Setelah MU Sihan datang, aku akan mengantarkan kalian berdua. Ada teman di jalan ke alam baka. Kamu. Aku lihat yang akan mati adalah kamu. Ya kan? Wah. Datang. MU Sihan, kamu bodoh ya? Kenapa kamu benar-benar datang? Tentu saja aku harus datang. Tujuan mereka menculikmu adalah untuk memaksaku muncul, lalu menyingkirkanku. Apa yang saya katakan benar? Benar. Tepat sekali. Non-MU Anda benar. Non-MU. Memang layak disebut pahlawan wanita. Terlalu berlebihan. Bas kami bilang. Non-MU kemampuan bela diri Anda luar biasa. Demi keamanan, kami terpaksa melakukan ini. Harap non-MU memaklumi. Bisa dibicarakan. Awal dan akhir ceritanya. Saya sudah tahu. Kalau begitu tidak usah banyak bicara. Saya akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Lepaskan dia. Saya bisa memaafkan kalian. Baru dapat sedikit. Anda sudah sombong. MU Sihan, jangan pedulikan saya. Cepat pergi. Bisakah kalian pergi? Serang. Sepertinya Anda tidak punya kesempatan lagi. Kasihanilah saya Nona. Kasihanilah. Saya sudah bilang tadi, Anda tidak punya kesempatan. Kasihanilah Nona. Katakan. Mengapa Anda ingin membunuh kami? Ya, itu Liu Shuyi. Dia yang menyuruh saya melakukannya. Anda begitu patuh. Saya akan memberi Anda 10 kali lipat harganya. Karena dia tidak hanya memberi saya uang. Dia juga. Apalagi? Katakan. Dia juga menemani saya. Katakan, setelah semuanya selesai. Jika ingin bersenang-senang, kapan saja cari dia. Apa yang kamu katakan? Ini benar-benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku mengambil risiko sebesar ini? Menculik Anda. Kamu bajingan. Pergi sana. Kenapa? Sekarang kamu tahu dia seperti apa orangnya. Selama ini, apakah yang selalu kucintai adalah perempuan jahat? Sudahlah. Jangan merenung di sini. Kita masih hal yang lebih penting. Apa itu? Dia berani membunuh kita. Mungkin. Keadaan Yewaner juga sangat berbahaya. Kita harus pergi melihatnya. Ayo. Nenek. Yang tadi Anda sebut Yewaner. Apakah kakak ipar Liu Shui? Kamu tahu apa? Aku sepertinya sekilas mendengar. Mereka malam ini sepertinya akan menghabisi dia. Apa? Masih ada sedikit nuranimu. Ingat. Kalau nanti berani melakukan lagi perbuatan keji, maka akhirmu akan sama seperti mereka. Tidak berani, tidak berani. Yewaner. Jangan salahkan aku. Kamu tidak mati. Kita tidak bisa hidup tenang.
Tenanglah pergi. Berhenti. Putri. Liu Zhengnan. Kamu tega sekali. Liu Shengnan, kamu binatang. Oh ya, jangan salah paham. Aku sedang merawat Wan Er. Kamu diam. Kamu tidak punya hati nurani. Kami baru saja di depan pintu. Sudah melihat dengan jelas. Nona MU sudah menceritakan semuanya kepada kami. Ayah ibu, jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Dia hanya ingin merusak keharmonisan keluarga kita. Kamu sampai sekarang masih ingin membela diri. Liu Shengnan, katakan, bagaimana Nona MU merusak keharmonisan keluarga kita? Oh ya, kamu tidak tahu. Dia dendam pada Kilyar Liu. Dulu tidak mengadopsinya, tapi mengadopsi adiknya. Satu dimanjakan seperti putri. Satu, hijab dalam kezeng seron. Seperti dia, orang yang lisik dan jahat. Tentu akan dendam. Liu Shengnan, kamu bilang Nona MU berbohong. Lalu bagaimana kamu menjelaskan? Baru saja mencabut oksigen Wan Er. Bagaimana Liu menjelaskannya? Shihon, mana yang melihat? Aku mematikan oksigen. Aku karena terlalu sedih. Sekali tidak memperhatikan. Terbalik saja. Terbalik. Alasanmu siapa yang percaya? Itu awalnya. Saya, Putri, dokter. Kami melakukan yang terbaik. Wan Er. Selagon kalian semua. Para dokter mengatakan, selama Wan Er beristirahat dengan baik, aku akan bangun dalam beberapa hari. Itu karena, aku sangat bermasalah denganmu. Hanya Minai Bobkin Weiner. Kondisi memburuk. Liu Zhengnan, kau tidak ingin orang jahat. Keluhan pertama. Apa aku salah? Hah? Kau dan adikku baru saja menikah. Berbalik dan wanita ini. Kait bersama. Saya ingin mengatakan, kalian berdua, itu rubah serigala. Anda, Aku benar-benar meremehkan kemampuan Anda untuk membalikan hitam dan putih. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah itu fakta? Kau akan tahu. Sudah cukup. Aku tidak punya mood sekarang. Di sini bersamamu. Berteriak. Wan Er baru saja meninggal. Keluarga kita harus menyiapkan pemakaman. Segera keluar dari sini. Benar-benar sepasang penampilan yang baik. Apakah Anda merasa Wan Er meninggal? Anda bisa mati tanpa bukti. Kau bisa lolos. Ya. Kau bisa membuatku lagi. Kau lucu. Kau berani. kebohongan tidak akan menyembunyikan kebenaran. Meski sekarang tidak ada bukti yang bisa menunjukkan motif pembunuhanmu. Tapi aku yakin suatu hari nanti, kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Diam. Kau si Raja Tanduk Hijau. Apa hakmu di sini? Berteriak-teriak padaku. Enggak heran adikku. Bisa menganggapmu seperti sampah. Kau, Paman dan Bibi, jangan sedih. Aku punya cara untuk menghidupkan kembali Wan Er. Hahaha. Miu Shihon, kamu gila ya? Ah, omonganmu keterlaluan, terlalu berlebihan. Seumur hidupku, baru pertama kali dengar. Orang mati bisa hidup lagi. benar Nona MU, kami ingin membereskan dia, tapi nggak perlu ngomong besar. Nona MU, aku tahu. Kamu ingin menghibur kami berdua. Meski baru kenal. Terima kasih banyak. Tapi menghidupkan kembali. Mana mungkin. Aku tidak bohong. Kemampuanmu memang luar biasa, tapi sekarang kedua orang tua ini masih dalam kesedihan. Lebih baik kita jangan menambah masalah ya. Kalian semua pergi. Kami ingin bersama putri kami. Sebentar lagi. Dengar enggak? Pergi sana. Paman dan Bibi, kalian percaya padaku. Aku tidak berbicara besar. Bisakah Wan Er hidup kembali? Sebentar lagi kita akan tahu. Paman, aku ingin meminta bantuanmu. Kamu ini mau mengundang dewa turun ke bumi. Nanti kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Dulu aku didorong adikku jatuh dari tebing. Aku pikir pasti mati. Tapi aku ditemukan oleh orang-orang dari Long Zhou dan diselamatkan. Meskipun aku sudah satu kaki masuk ke pintu kematian. Tapi pamanku Hua King Song adalah orang yang punya kekuatan untuk mengubah takdir. Dia bisa menyembuhkanku dengan mudah. Jadi begitu paman datang, Wan Er pasti akan bangun. Ketika Wan Er bangun, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa membela diri. Non MU. Apakah pamanmu benar-benar sehebat yang kamu katakan? Kami dari grup Y bersedia menyerahkan semua harta kami sebagai tanda terima kasih. Ya. Jangan ngomong sembarangan. Liu Zhengnan. Kamu kenapa begitu bersemangat? Kamu tidak ingin Wan Er bangun. Tidak mungkin. Aku. Tentu saja aku berharap. Kamu tentu tidak berharap. Paman dan Bibi barusan datang terburu-buru. Tidak sempat menjelaskan secara detail. Sebenarnya dulu Wan Er keguguran. Kambuh penyakit jantungnya. Hingga akhirnya menjadi vegetatif. Semua itu karena dia. Apa yang kamu katakan?
Dia tidak peduli etika dan moral bersama dirinya sendiri. Adik perempuannya tertangkap basah oleh Wan Er. Dia takut rahasianya terbongkar, lalu memberi obat pada Wan Er dan sengaja menunda waktu pertolongan untuk Wan Er. Begitulah cara Wan Er. Dia disakiti. Apa yang dikatakan Nona MU itu benar? Ayah, Ibu, kalian tidak bisa percaya perkataan orang luar begitu saja. Apakah itu hanya perkataan sepihak? Setelah dia bangun kita akan tahu. Paman guru kau datang. Menyelamatkan nyawa dan merawat luka adalah tugas saya. Karena di sini membutuhkan saya, tentu saja saya akan datang. Nona MU, ini siapa? Ini adalah paman guru saya, sang dewa pengobatan, Hua King Song. Saya Ye Honghai dari grup Y. Senang bertemu dengan Tuan Hua. Semuanya, tidak perlu sungkan. Biarkan saya. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Tuan Hua, bagaimana keadaannya? Jangan panik. Tuan Hua. Anak saya, bagaimana keadaan anak saya? Nyonya, Jangan bersedih. putri Anda tidak meninggal. Hanya karena emosi yang berlebihan. Menyebabkan denyut nadi berhenti sementara, menunjukkan gejala kematian palsu. Untung saya datang tepat waktu. Sekarang, sudah tidak apa-apa. Sebentar lagi dia akan bangun. Tuan tua, apa yang Anda katakan benar? Benar atau tidak? Mari kita lihat saja. Wan Er? Ayah, Ibu. Kenapa kalian di sini? Anakku sayang. Ibu pikir tidak akan bertemu kamu lagi. Wan Er, cepat ucapkan terima kasih kepada para penyelamat ini. Terima kasih Nona MU. Kamu menyelamatkanku lagi. Yang menyelamatkanmu adalah pamanku, Dr. Suci, Hua King Song. Terima kasih Tuan Hua. Liu Zhengnan. Ayah, jangan khawatir. Malam ini, kakakku di rumah sakit, menemani kakak iparku. Tidak masalah. Ah iya Tuan. Bukankah dokter sudah bilang, Wan Er akan bangun. Nanti keluarga ya akan berterima kasih pada kita bukan. Semoga saja. Ayah ibu tolong aku. Wan Er. Ini, apa yang terjadi? Halo, Xing Chen. CEO Liu, Anda pasti sudah melihat beritanya. Anda benar-benar punya anak yang baik. Saya salah lihat. Dari sekarang, Grup Sudan, Grup Liu, membatalkan semua kerjasama. Halo. CEO Wang, Lu Tot. Keluarga kalian sekarang ini, benar-benar jadi omongan banyak orang. Demi reputasi kita. Kedua perusahaan kita, nggak bisa kerjasama lagi. Enggak Wang TOT. Dengar dulu penjelasan aku. Anakku ini difitnah Tot. Ya udah sampai sini aja. Halo. Kalian berdua yang manis. Lekas berlutut di depanku. Kalian ini, benar-benar tega ya. Sebenarnya masalah ini, bisa berakhir sampai sini. Tapi gak nyangka kalian berdua, malah bertindak semaunya sendiri. Sekarang malah bikin masalah ini, makin gawat dan sulit dikendalikan. Anakku yang malang. Masih muda. Udah masuk penjara. Sekarang perusahaan juga, menghadapi kesulitan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini gimana menurut kalian? Apa yang harus dilakukan sekarang? Tuan, kami melakukan semua ini, juga demi keluarga Liu kita. Demi keluarga Liu, terus malah bikin keluarga Liu jadi terjebak dalam situasi sulit begini. Ayah, Anda tenangkan diri dulu. Keadaannya sekarang, belum separah itu kok. APA, apa kamu punya solusi lain? Tuan, Anda jangan marah dulu. Nanti badan jadi sakit. Ayah, meskipun keadaan sekarang sulit, tapi aku punya cara, bisa menyelamatkan kakak dari penjara, dan juga bisa membantu keluarga Liu kita bangkit kembali, menguasai dunia bisnis. Apa yang bisa kamu lakukan? Ayah, pernah dengar Asosiasi Gabungan Dasia? Maksudmu, yang menguasai dunia bisnis Dasia. Asosiasi gabungan. Benar, asalkan mereka mau. Membantu kita. Maka keluarga Liu tidak hanya bisa bangkit kembali, tapi juga bisa membuat keluarga Su jatuh dalam sekejap. Bukan masalah. Tapi asosiasi gabungan sangat tinggi. Kenapa mereka harus mengikuti rencana kita? Iya Shui. Ini terdengar terlalu mustahil. Ini bukan mustahil.
Musuh dari musuh adalah teman kita. Kalau sudah teman, saya punya cara untuk bekerja sama dengan mereka. Putriku, kamu yakin? Tentu. Asalkan kita bekerja sama dulu dengan Asosiasi Gabungan Dacia. Membuat keluarga Liu menjadi raksasa bisnis. Lalu menyelamatkan kakakku. Bukan masalah besar. Bagus. Shui, kalau kamu berhasil, kamu akan menjadi pahlawan keluarga Liu. Terima kasih atas usahamu, putriku. Ayah ibu, tunggu saja. Lihat pertunjukan ini. Director Lin, Grup Liu Shui, ingin melihat Anda. Biarkan dia masuk. Halo Presiden Lin. Aku Liu Shui. Apa yang kau cari? Ketua Lin, aku mewakili kita, kelompok Liu. Datang untuk berbicara dengan Anda tentang kerjasama. Apa yang harus saya Aku lakukan? Aku ingin bekerja sama denganmu. Karena Lin akan berbicara dengan cepat, maka aku tidak akan tersembunyi. Anda harus melihat. Saudaraku dijebak di penjara. Perusahaan juga mengeluarkan masalah berbahaya. Jadi, aku ingin kau bantu kami melewati masa sulit. Anda tidak akan melewati masa-masa sulit. Sepertinya aku. Tidak masalah. Aku ingin aku membantumu. Aku harus memberikan satu alasan. Ketua Lin, apakah Anda ingin menyingkirkan orang kepercayaan Anda? Apa yang ingin kau katakan? Ketua Umum Lin dikabarkan mengontrol kamar dagang gabungan bangunan, dominasi bisnis musim panas. Tapi dengar aku, Grup Su. Tapi Anda duduk dengan kuat di kursi. Batu sandungan. Sialan Su Xingchen. Saya tidak tahu. Ingin bertarung denganku. Posisi ketua. Tapi kelompok Su, jika demikian, jika sudah dihapus, aku sudah mulai. Selama Anda bersedia membantu saya, aku punya cara. Cuci telinga dan dengarkan. Alasan mengapa Grup Su dapat berkembang karena teknologi mereka, rantai produksi obat. Selama kita bisa membuat proses produksi pabrik mereka lumpuh, mereka akan menghadapi ganti rugi yang sangat besar dan terpaksa menyatakan bangkrut. Nanti, Ketua Lin Anda bisa mengeluarkan uang untuk membiarkan Liu Group membeli mereka dengan harga murah. Maka Liu Group akan menjadi pendukung kuat Anda. Su Group bukanlah orang bodoh. Apakah mereka akan membuka pintu untuk kalian melakukan sabotase? Ini serahkan saja padaku. Saya tahu ada seseorang yang pasti bisa membantu kita. Hahaha. Baik. Tidak kusangka wanita sepertimu dalam melakukan sesuatu benar-benar punya cara. Agak menarik. Sepertinya kamu setuju. Tunggu. Jangan terburu-buru. Saya masih punya satu pertanyaan yang sangat membingungkan. Jika tidak bisa diselesaikan dengan cepat, saya khawatir akan mempengaruhi kerja sama kita. Ketua Lin, silakan bicara. Putri dari Liu Group yang terkenal dalam melakukan sesuatu sangat teratur. Tapi saya tidak tahu bagaimana kemampuan melayaninya. Bagaimana ya? Apa sih? Nonamu mengundangmu. Apa nona, apa pembantu? Saya tidak mau pergi. Kalian mau apa? Apa? Kalian jangan membuli aku. Aku adalah putra kedua dari keluarga Su. Aku adalah putra kedua. Kamu. Siapa kamu? Putra kedua sudah lama tidak bertemu. Pemberitahuan untuk Tuan Long. Menurut informasi yang dapat dipercaya, adikmu, Berkeley Dangan Kamar, Dogong Menara, dengan Su Ximing, mereka berencana menghancurkan kelompok Su. Mereka ingin menjadikan kelompok Liu sebagai pemimpin di dunia bisnis. Apa? Halo. Pak Su, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Sistem kontrol utama perusahaan kita diserang oleh semacam virus. Saat ini seluruh pabrik telah lumpuh. Apa? Apa kata para ahli jaringan? Apakah tim perbaikan sudah pergi? Sudah 3 tim ahli yang datang. Tapi mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak segera diselesaikan. Denda atas pelanggaran seluruh perusahaan kita ke dalam kehancuran. Segera kumpulkan para petinggi grup ke ruang rapat untuk membahas ini. Cepat.
Pak Presiden, berita dari pabrik, seluruh jalur produksi telah berhenti. Berita dari tim perbaikan, tingkat kerusakan mesin sudah mencapai 80%. Puluhan mitra bisnis, semua menelepon untuk menanyakan tentang ini. Saham perusahaan anjlok hingga batas bawah. Pak Presiden, Dewan Direksi secara bersama-sama menanyakan hal ini. Apa kata Departemen Teknis? Sistem otomatisasi penuh. Teledynamite virus. Apa? Cek CCTV. Sudah dicek. Rekaman hari itu sudah dihapus semua. Sialan. Siapa sih? Coba tebak, Kamu yang melakukannya. coba tebak. Kamu yang melakukannya. Aduh, jangan fitnah aku. Xiao Qing, aku laporkan kamu karena pencemaran nama baik. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu datang buat apa? Aku? Tentu saja untuk mengambil alih perusahaan baruku. Kalau sakit jiwa pergi berobat. Aku sibuk. Tidak ada waktu untuk urus orang gila. Ada yang bisa antar tamu ini. Kamu? Xing Chen, jangan marah-marah. Keluarga Su, sekarang kondisinya bagaimana? Saya yakin semua sudah lihat. Bicara yang baik-baik. Belajar sopan santun. Paman aku bisa. Mengingat masa lalu. Aku masih bisa bantu kamu. Dengan Liu sekarang. Kamu. Pabrik kalian lumpuh. Hadapi ganti rugi besar. Masih sempat mengejek. Kami Liu, aku beritahu kalian. Kami punya banyak dana. Jual perusahaan ke aku. Masih bisa kasih keluarga Su sisa uang pensiun. Apa? Mau manfaatkan kesempatan. Kalian anggap aku bodoh. Aku beritahu kalian, perusahaan ini tidak akan saya jual. Soal denda, jangan khawatirkan itu. Kamu mau cari pinjamannya? Aku kasih tahu. Jalan itu, kamu tidak bisa lewat. Kamu pikir kamu siapa? Urusan di sana. Kamu yang atur. Lalu aku gimana? Ketua Asosiasi Gabungan Dasia, Lin Tianya. Katanya Asosiasi Gabungan Dasia menguasai keuangan 9 wilayah. Orang besar seperti itu. Shui kita. Bisa diundang juga ya? Kehadiran Ketua Lin, keluarga Sukami sangat terhormat. Tapi, perkataan Ketua Lin tadi, apa maksudnya? Krapsiu, terjadi hal seperti ini. Sudah sangat mempengaruhi stabilitas dunia bisnis. Asosiasi Gabungan Dasia sudah. Nilai bisnis Su mencatatkan penilaian. Tapi sayangnya, grup Su sudah dinilai oleh Asosiasi Gabungan Dasia sebagai grup berisiko tinggi. Apa? Asosiasi Gabungan Dasia sudah memberitahu Simiwa Pahak melarang memberikan semua jenis pinjaman kepada Su, meski dengan jaminan perusahaan sekalipun. Kenapa bisa begini? Saat ini, entah Tuan Su bisa merasakan perasaan saya dulu. Kamu jalang. Aku bahkan akan menjual perusahaan, tidak akan menjualnya kepada keluarga Liu kalian. Selama aku ada, aku ingin melihat siapa yang berani membeli Su Group. Lin Tianya. Kamu sengaja menargetkan Su Group kami. Su Xingchen, kamu tidak bisa sembarangan bicara. Seperti ketua yang begitu mulia. Tokoh besar, bagaimana mungkin menargetkan Su Group kalian? Benar-benar. Keponakan, menurutku, lebih baik jual Su Group kalian kepada keluarga Liu kami. Ah, hahaha. Jual saja. Kalau tidak, seluruh keluarga Su kalian akan mengemis di jalan. Keluarga Sukami, meski bangkrut dan dilikuidasi, tidak akan menguntungkan kalian. Sepertinya itu bukan keputusanmu. Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, seluruh keluarga Su akan mengemis bersamamu. Kakak baikku yang tercinta. Kamu, keputusan terbaru Dewan Direksi. CEO Su Group. Su Xingchen. Selama menjabat di perusahaan, pernah mengalami krisis besar perusahaan. Mulai hari ini, diberhentikan dari semua jabatan di Su Group. 1. CEO baru. Siapa? CEO baru tentu saja. Aku. Apa? Xingming kamu. Gak nyangka kan bro. Aku juga gak nyangka. Hahaha. Dewan Direksi udah tahu. Ketua Lin sama keluarga Liu mau. Datang buat akuisisi perusahaan. Udah tahu aja kamu, pasti gak setuju. Jadi gimana? Langsung aja kamu, dicopot deh. Xingming, dengerin aku. Sistem pabrik dirusak orang. Terus keluarga Liu nyuruh orang dateng. Ini jelas-jelas konspirasi. Perusahaan gak boleh dijual. Kita cuma perlu cari tahu kebenarannya. Pulihkan reputasi. Perusahaan bisa. Udah deh bro. Mau cari apa lagi? Sistem perusahaan. Aku yang rusak. Dasar brengsek. Kamu bilang apa? Abangku yang baik. Dari kecil aku gak pernah lihat kamu kayak gini kacau balau. Lucu banget sih. Sarang runtuh telur pun pecah. Kamu ngerti gak? Kalau Su Group hancur, ada untungnya buat kamu. Asal bisa bikin kamu jatuh.
bikin orang itu sedih. Itu udah jadi. Kentangan terbesar buat aku. Kamu bukan anak kesayangannya, anak yang paling hebat. Aku bukan anaknya, yang paling gak berguna. Sekarang, siapa yang sebenarnya? Yang tidak berguna. Sempa. Jadi kamu bersekongkol dengan orang luar, menghancurkan grup. Kak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Apa itu? Aku bersekong call dengan orang menghancurkan grup. Apa hubungannya dengan aku? Jangan-jangan kamu, iriku menggantikan posisimu. Jadi kamu ingin menuduhku. Apa? Xingming, kamu. Presiden, Baik-baik saja. jangan panggil dia presiden lagi. Tidak dengar ya. Dia sudah dipecat. Sekarang, aku adalah presiden baru. Kamu brengsek. Usaha beberapa generasi keluarga Su hancur di tanganmu. Kakak, segala sesuatu harus ada buktinya. Kamu di sini tidak punya bukti. Menuduh sembarangan. Hati-hati, aku laporkan kamu untuk pencemaran nama baik. Kamu. Sudahlah. Jalan buntu. Jangan di sini. Meritidak berguna. CK. Benar-benar sebuah pertunjukan yang menarik. Sudah. Pertunjukan sudah hampir selesai. Jangan buang waktu di sini. Baik, ketua. Ayo. Tidak bisa menandatangani. Cepat. Putus asa. Sedih tidak, Su Xingchen. Kamu bilang tidak mau tanda tangan, ya tidak mau tanda tangan. Kamu. Hari ini kamu tidak punya suara. Ayo, ketua. Kamu juga tidak punya suara. Kalau bukan kamu saya lagi. Mengatur-atur saya. Makan dalam keluar luar. Lagi-lagi kamu si imut ini. Tidak punya sopan santun. Anak saya punya sopan santun atau tidak? Tidak perlu kamu yang mengajari. Benar. So grup ini segera akan menjadi milik kami. Kamu sebaiknya bersikap baik-baik. Kamu tutup mulutmu. Kalau tidak saya pukul kamu juga. Kamu. Gadis kecil dari mana? Bisa senaknya seperti ini. Kamu saja. Belum pantas mengetahui identitas saya. Benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Lalu kamu tahu siapa saya? Dengarkan baik-baik. Jangan sampai kamu kaget. Ini adalah Ketua dari Asosiasi Dagang Bersatu Dasia, Mr. Lin Tianyalin. Mr. Lin. Memegang kendali dunia bisnis Dasia. Dengan kemampuanmu, berani menghina Mr. Lin. Memegang kendali dunia bisnis Dasia. Saya lihat hanya seorang hama negara. Penipu licik saja. Sudah ketemu. Saya sudah memulihkan data monitoring Su Group. Data menunjukkan adalah Su Xingming yang menyuntikkan virus ke kontrol pabrik. Apa? Data yang dihapus tidak bisa dipulihkan. Kamu pasti bohong ya. Ayo biar aku lihat. Bangsat. Kamu masih mau ngotot sampai kapan? Walaupun kalian menangkapnya, terus bisa apa? Su Group tetap akan bangkrut dan dilikuidasi. Keluarga Su kalian tetap harus ngemis-ngemis di jalan. Kamu. Ya. Yuying, aku kasih kamu 2 menit. 1 menit. Yuying, kok kayak pernah dengar ya? 1 menit. Wah, sombong banget. Kamu tahu ini? Jiren Kang Oli Saipa. Ini rancangan peretas nomor 1 dari Dark Web Red Demon. Jangan 1 menit. Sehari. Sebulan. Aku kasih setahun. Kamu tetap gak bakal bisa. Ya kan? Bajingan. Nggak apa-apa. Kan cuma makan tahanan beberapa tahun. Setelah aku keluar, Quetzalcoatl dan Nona Shui akan tetap mendukungku. Aku masih bisa hidup seperti orang berada. Dan kamu, pergi aja sama dia. Ngemis-ngemis di jalan sana. Bangsat. Tenang aja, aku pasti akan membuatmu hidup lebih baik dari kakakmu. Aku belum puas. Lihat kamu menderita. Selesai. Sihan, kamu mau kemana? Aktor yang kamu sewa, mainnya mirip banget. Aku hampir percaya. Yuying, Quetzalcoatl, ada apa? 13 kali. Menyerang CIA Amerika. 24 kali. Mencuri bank sentral Inggris. Mimpi buruk dunia barat. Legenda di dunia hacker. Oke, aku ngerti. Presiden Direktur, berita pabrik. Virusnya benar-benar hilang. Benarkah? Bagus sekali. Sihan. Aku berhutang banyak padamu. Antara kita, tidak perlu banyak bicara. Virus terhapus, ditambah bukti kerusakan besar. Su Group bisa dibersihkan namanya. Lepas dari julukan kelompok berisiko tinggi. Mimpi. Mengingat pengaruh buruk grupmu terhadap dunia bisnis. Aku atas nama Asosiasi Dagang Bersatu Daxia mengumumkan permohonan pembersihan nama Su Group ditolak. Lintiannya, jangan keterlaluan. Su Xingchen, katanya, semua lini produksi kalian rusak. Semoga grup kalian, sebelum dibersihkan namanya, belum bangkrut. Lintiannya,
Aku lihat kamu ini. Asosiasi Gabungan Dacia. Posisi ketua. Sudah tamat. Jangan kira kamu menyewa seorang hacker bisa bertindak semaumu. Dragon Lord pernah berkata, di wilayah Dacia, hacker dilarang masuk. Di dunia bisnis Dacia ini, akulah yang berkuasa. Brengsek. Aku ini sudah lama tidak suka padamu. Hari ini, aku akan menyuntikkan dana sebesar 1 miliar ke keluarga Su. Sekaligus menyerukan kepada dunia bisnis untuk mencopotmu dari posisi ketua asosiasi. Orang tua brengsek, siapa kamu ini? Menyerukan kepada dunia bisnis. Apakah kamu kira dirimu adalah Dragon Lord? Hal sepele seperti ini, mengapa harus merepotkan Dragon Lord? Aku Li Zicheng. Cukup untuk menghancurkan keluarga Linmu. Li Zicheng. Orang terkaya di Dacia. Tidak lain adalah aku ini. Li Zicheng. Tahukah kamu, posisi ketua ditetapkan langsung oleh Dragon Lord sebelumnya. Hari ini kamu membantu wanita muda ini melawanku. Tidakkah takut dihukum oleh Dragon Lord? Tidak menghormati Dragon Lord berarti menambah kesalahanmu. Berbicara sembarangan. Brengsek. Dengarkan baik-baik. Ini adalah penguasa sipil dan militer di seluruh negeri yang menumpas semua yang tidak setia. Dewi Naga masa kini. Tidak mungkin. Naga suci. Ternyata, Atas perintah naga suci, Su Xingchen, Liu Shui, pernikahan dibatalkan. Bagaimana mungkin? Kamu hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin kamu naga suci? Aku tidak percaya. Ya Tuhan, kita telah menghina naga suci. Selesai. Sekarang keluarga Liu benar-benar hancur. Yang mulia Naga Suci. Mohon maafkan kami yang mulia Naga Suci. Ini semua karena aku yang tersesat. Mohon maafkan kami yang mulia Naga Suci. Kak. Kamu dan yang mulia Naga Suci hubungannya sangat baik. Tolong selamatkan aku. Aku akan mendengarkanmu. Aku salah. Aku akan mendengarkanmu. Yang mulia naga suci mohon ampun. Maafkan kami. Mohon maafkan kami yang mulia Naga Suci. Ini semua karena Liu Shui. Dia yang membuat masalah. Aku tertipu olehnya. Ya. Dia bahkan pernah menculikku. Lihat. Dia kabur. Jangan mendekat. Xian. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Kesalahanmu sudah terlanjur. Hadapi dengan lapang dada. Aku tidak salah. Semua karena kamu. Jadi aku sampai pada titik ini. Sampai sekarang, kamu masih saja keras kepala. Dari awal sampai akhir tidak ada pun yang memaksamu. Semuanya adalah keinginanmu untuk pamer. Kamu bicara enak saja. Dari kecil sampai besar, semua hal baik jatuh ke tanganmu. Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Setiap orang memiliki takdir yang berbeda. Kita tidak bisa mengubah takdir dengan melakukan hal-hal yang kejam. Ya Shui, kamu harus menerimanya sekarang. Masih ada waktu. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Kamu diam saja. Kamu tidak punya hati. Kamu baru saja putus denganku. Langsung bersama dia. Wah, Kamu yang menyakitiku duluan. Bagaimana bisa kamu malah menyalahkanku? terserah kamu mau berpikir apa. Xian. Kita sudah yatim piatu sejak kecil. Sekarang hanya kamu, orang yang paling dekat denganku. Kapanpun aku selalu bersedia memberikan yang terbaik untukmu. Dulu kalau aku yang diadopsi, aku akan meminta mereka untuk membawa kamu juga. Tapi kita terlalu kecil saat itu. Tidak punya kemampuan untuk mengubah keadaan. Aku tidak menyangka. Kamu tega membunuhku untuk bisa hidup enak. Kejam sekali kamu. Lalu bagaimana? Manusia harus mementingkan diri sendiri. Kalau tidak dunia akan menghancurkannya. Bagus katamu. Jadi ketika aku memutuskan balas dendam, aku sangat ingin membuatmu mati. Kamu sekarang bukan sedang melakukan itu. Saya sudah berhenti merusak pernikahanmu dan mengungkap rahasiamu ke publik. Saya sudah memutuskan untuk berhenti. Saya pikir kamu sudah cukup menderita. Saya juga tidak bisa membiarkan kebencian pikiran saya. Bagaimanapun juga. Kamu adalah adik kandung saya. Selama kamu menerima hukuman ini dan berubah, kamu masih bisa hidup sebahagia seorang putri. Ya Shui. Kalau saja kamu berbalik waktu itu, saya mau menerima semua kesalahanmu sebelumnya. Saya bahkan masih mau menikahimu. Saya sangat mencintaimu waktu itu.
Kamu pikir sampai seperti sekarang ini, hati saya enak. Kalau saya tahu dua bersaudara kita akan sampai seperti ini, saya lebih memilih dulu dua kita tidak diadopsi, hidup di panti asuhan. Setidaknya kakak masih menemanimu tumbuh besar. Kamu juga tidak akan menjadi seperti sekarang ini. TAPI kalau saya berbalik apa sekarang. gunanya? Saya tetap harus menghabiskan hidup di dalam. Tapi setidaknya kamu menghadapinya. Selama kamu berani menghadapi kesalahanmu sendiri, saya tidak akan meninggalkanmu berapapun lama. Kakak akan menunggumu kembali, memberikanmu kehidupan terbaik. Kakak, Jangan mundur. Pegang tangan kakak. Kakak akan menemanimu menghadapi semua ini. Emyusihan. Kamu pikir saya masih anak kecil ya? Emyusihan. Kamu pikir aku anak kecil ya? Aku terlalu naif memikirkanmu. Aku kasih tahu. Aku tidak akan baik-baik saja. Kamu juga jangan harap bisa hidup. Kamu ingin memasukkan aku ke dalam sana untuk menjalani sisa hidupku. Sementara kamu di luar hidup mewah. Mimpi. Kalau kamu melakukan ini, apa akhirnya tidak sama saja? Tentu saja tidak sama. Aku tahu hari ini aku tidak bisa lolos. Jadi aku sama sekali tidak ingin hidup. Tapi, aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus membawamu untuk menemani aku. Shui, tenanglah. Mengapa harus saling menghancurkan? Itu karena kalian memaksaku. Sejak kecil aku tidak mendapat kasih sayang orang tua. Setelah dewasa, tunanganku juga tidak berpihak padaku. Sekarang bahkan kakak kandungku mau memasukkan aku ke dalam sana. Kalian kasih tahu aku, hal apa yang kalian lakukan untukku? Tidak bisa diselamatkan. Ya? Maka aku akan membunuhmu dulu. Emyusihan, aku akan membunuhmu. Sihan. Semuanya sudah berakhir. Ya. Baik dan jahat pada akhirnya akan mendapatkan balasannya.